juga mendatangi PN Jakarta Selatan, lihat langsung proses Dr. Oki sebagai saksi atas persidangan Nikita PS Reza Gratis. Abang melihatnya gimana bang? Tadi juga ada insiden Nikita Mirjani selesai persidangan tidak mau keluar dari ruang persidangan, ingin menunjukkan video, tapi kita sedikit spill soal kesaksian Dr. Oki. Apakah abang melihat dari sisi hukumnya ada inti dari ini, bisa ada apa sih maksudnya, ada poin-poin yang bisa meringankan atau memberatkan lah? Oke. Jadi yang pasti saya tadi datang telat ya. Oke. Datang telat, jadi kesaksian Dr. Oki, Sheila Sofia, tadi saya sempat udah nggak dengar lagi. Karena memang saya datang dari telat banget, ada kerjaan tadi. Oke. Tadi pas saya sampai di sana, kalau salah itu di jam 3 lebih ya. Oke. Jadi pas momen-momen panasnya di mana Mbak Nikita Mirjani nggak mau dibawa lagi ke rutan dengan alasan karena ada rekaman suara atau bukti-bukti yang dimintakan ke majelis hakim diputar, tetapi itu tadi kan ditolak sama majelis hakim ya. Nah, itu doang. Tapi kalau masalah kesaksian Dr. Oki sama yang lain-lain tadi aku nggak dengar, jadi aku nggak bisa berkasih pendapat atau salah. Tapi kan abang berpandangan hukum aja bang. Namanya saksi itu kan harus fakta yang sejelas-jelasnya dan ya kek. Kalau masalah Dr. Oki, Sheila Sofia pasti itu semua dipanggil sama penyidik. Berarti kan dari awal bahwa mereka ini dianggap mengetahui permasalahan ini ya, sehingga itu kan dijadikan sebenarnya jadi saksinya jaksa, bukan saksinya dari Mbak Nikita kan. Ya dong, kan dia jaksa menghadirkan. Nah kalau misalnya nanti saksi ada saat dia meringankan Nikita Mirjani, nanti mungkin masih ada lagi nanti siapa yang dipanggil sama Mbak Nikita Mirjani sama pengacaranya. Menurut saya, pandangan hukum saya itu. Tapi kan tadi juga ada sedikit argumen-argumen dari JPU untuk mempertanyakan seorang Oki dan akhirnya berdebat juga dengan pihak NM sendiri. Itu gimana bang secara? Itu tadi karena apa? Karena Oki kan pasti minta keterangannya, asal muasalnya seperti perkara ini seperti apa? Karena di dakwaan itu kan nama Oki disebut. Betul. Ya itu. Kalau masalah keterlibatan segala macam itu ya nanti bagaimana di persidangan kesaksiannya si Oki meringankan atau memberatkan Mbak Nikita Mirjani. Tadi perdebatannya memang berupa apa? Aku nggak dengar tadi. Nah itu ada sedikit spill dari kuasa hukum NM sendiri bahwa dengan pasal 339 kalau nggak salah apa, gitu kan. Tapi dalam BAP itu tidak ada dipertanyakan dalam pasal itu bang. Itu gimana bang? Ya itu sah-sah aja, itu kan penyidik. Aku bilang kemarin penyidik itu kan berhak aja melihat pasal yang lainnya itu kan yang pas gitu loh. Oke, lanjut dengan arti kata abang melihat dari sisi hukum itu hal-hal biasa. Kan ini kan hukum bang, ya kan hakim pun juga tadi juga ada saling ego untuk berpendapat. Gimana bang melihat itu juga? Makanya kalau ada pasal di persidangan itu kenapa hakimnya ada 3, ada ketua, ada anggota 2 ya. Salah satunya memang harus netral jadinya kan, harus ada pertimbangan kan begitu. Itu hal biasa sih dalam persidangan biasa. Tapi kan juga pertanyaan juga banyak pandangan hukum juga pertanyaan seorang yang baru pertama kali duduk di persaksian itu saksi Oki. Ada Oke, tapi kan juga tadi pandangan para praktisi melihat seorang Oki yang baru juga pertama kali saksi dalam duduk di persakitan dengan diam berkata-kata yang tidak pasif, itu hal biasa juga ya bang secara hukum juga. Ya namanya siapapun ya namanya masih orang ya, kalau dipanggil ke persidangan siapapun pasti gemetar. Itu biasa aja sih, biasa aja. Makanya dari awal gue bilang ngomong sejujurnya, Mas Oki juga harus ngomong sejujurnya ada apa ini sebenarnya, buka aja gitu loh, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu, seperti itu. Tapi kan juga dari kuasa hukum tadi juga berpendapat juga bang soal kesaksian Oki ini juga ada dugaan-dugaan dalam perkara masuk ini sebagai itu agak dipelintir dalam arti diarahkan sendiri bang atau diarahkan dengan orang. Makanya aku bilang kemarin apa? Nikita nggak sendirian loh. Nikita nggak sendirian loh. Makanya Mbak Nikita ya harus juga tadi mencecar Oki. Gitu loh, asal masalahnya itu pasti ada mereka meeting, rapat segala macam loh. Oke. Ya mestinya ya tadi dicecar di situ.
gitu loh, jangan ngomong sendirian, kenapa kan kasihan Mbak Nikitanya sekarang. Oke, dengan kesaksian juga ada salah satu, kalau nggak salah, yang punya produk juga ya kan, dan memberangkatkan umroh salah satu, dan sekarang juga lagi menjalankan hukuman. Dengan perkara kasus ini kok masuk dengan perkara yang berbeda, Bang? Abang melihatnya gimana sih, Bang? Nah, Bingung makanya juga, kemarin aku bilang fokus kepada dakwaan saja, jangan kemana-mana, karena akan menjadi blunder. Nah, permasalahannya apa, yang ditanya apa, ya jadi kan ngeblunder jatuhnya toh. Jadi garis benang merahnya nggak ditemukan ini. Ya kalau saran aku mestinya fokus, jangan ditanyakan masalah umroh, katanya laki-laki kok bisa umroh diberangkat segala macam, itu maksud aku udah terlalu jauh sih ya. Ini saran. Tadi juga aku ngomong sama Bang Fahmi juga. Ini saran aja, fokus aja sama dakwaan yang didakwakan sama JPU gitu. Jangan melebar kemana-mana. Perkara kepada saya itu kan fokus aja ITE, udah gitu. Akhirnya saya dulu dituntut 1,5 tahun. Ya kan, 1,5 tahun kita fokus pembelaan saya segala macam. Akhirnya divonis di PN itu 6 bulan doang. Abang melihat tadi kata fokus bicara sama salah satu lawyer dari Nikita Mirzani, tapi tadi pihak dari kuasa hukumnya RJ-nya sendiri bilang bahwa ini kemarin kan awalnya kan ini gosip atau yang menyebarkan kata pemerasan dan skincare, kok berbalik kata pencemaran nama baik, ya kan, undang-undang ITE kental, Bang. Itu, nah Abang melihat gimana sih, Bang? Pencemaran nama baik dengan media sosial dengan kekerasan ya itu iya bukan pemerasan dengan kekerasan dengan menggunakan sosial media ya. Ya karena kan chattingan dan netizen iyalah. Yang dikit tadi soal apa sih yang melebar kemana-mana ya. Oke Bang, tadi juga ada perdebatan soal salah satu saksi dari yang punya itu juga soal yang sudah melakukan proses hukum, ya kan, tapi juga punya skincare. Malah sih Nikita Mirzani mana nih bayaran endorse-nya, karena gue sudah publish, belum ada hitam di atas putih. Nah itu gimana Bang? Arahnya ke situ juga sih Bang? Ya makanya gue bilang coba fokus aja sama permasalahannya, jangan melebar kemana-mana gitu. Kalau melebar kemana-mana ya titik temunya nggak ada, garis merahnya nggak ada. Yang pusing apa? Semua juga nanti kita pusing lihatnya ini sebenarnya kasusnya apa sih jadinya gitu kan gitu. Apa memang sengaja mau dikaburkan juga ininya? Perkara utamanya kita nggak tahu kan gitu. Makanya aku bilang kalau bisa fokus pada dakwaan jaksa penuntut umum aja. Apa yang didakwakan itu aja dibantai, itu aja ditangkis, jangan melebar kemana-mana. Jadi intinya Abang melihat dari konsep persidangan tadi, kasihan sama terdakwanya ya Bang ya? Kasihan sama Mbak Nikitanya. Karena apa? Karena gak fokus pada titik permasalahannya. Apa yang didakwakan itu aja fokus. Misalnya pemerasan tadi, fokus kenyataan aja. Ada nggak kamu saya peras? Kan begitu. Kan kamu yang ngejar-ngejar saya misalnya melalui manajer saya. Kapan saya meras kamu sama mau, udah kan gitu aja mestinya ya. Menurut saya. Tapi kalau ada perbedaan ibaratnya kesaksian dari Reza dengan Dokter Oki yang bilang katanya Dokter Reza bilang udah sumpah aja mulutnya Niki, tapi Dokter Oki bilang dia tidak pernah ngomong itu, udah ngomong aja langsung gitu. Ada perbedaan ini bakalan kena gak sih Bang antara kesaksian palsu gitu? Setiap orang kan berhak mengeluarkan pendapatnya apa aja di persidangan. Tapi kalau masalah nanti terbukti dia bersaksi palsu ya ada ancamannya. Itu kalau masalah perbedaan itu biasa aja di persidangan. Kena sanksi berapa kira-kira pidana kesaksian palsu? Kesaksian palsu itu ancaman pidananya itu kalau nggak salah ya di atas 5 tahun juga ya. Kalau nggak salah. Bang, menarik lagi nih Bang soal ya siapa sih nggak kenal Nikita Mirzani waktu sidang di Serang juga dengan stylenya, dengan gayanya, dengan omongan. Tapi tadi juga ada yang masyarakat bertanya bingung gitu loh, kok udah waktunya pulang atau udah selesai sidang, tapi kok sempat bertahan dan sempat dilobi oleh JPU untuk keluar. Namun juga bersikeras karena dia ingin membuktikan video-video pernyataan-pernyataan. Oke. Jadi saya lihat dari dua sisi ya. Saya lihatnya dari dua sisi. Saya tidak
Mbak Nikita Mirzani dan saya juga tidak memihak jasa penuntut umum. Ya, yang pertama begini, satu sisi lagi majelis hakim. Jadi gini, kalau Mbak Nikita Mirzani ini kan punya bukti baru bahwa diduga grupnya Dr. Reza Gladys ini mengondisikan ke JPU sama majelis hakim. Ya, jadi ada rekamannya katanya sama-sama settingan.